warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Fania, saya dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis. Dari KM 4607 dengan NIM 15022230019. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang ada di teori komunikasi. Yang pertama ada disonansi kognitif. Disonansi kognitif adalah istilah yang digunakan dalam psikologis untuk menggambarkan ketidakcocokan atau konflik antara keyakinan atau pemikiran sikap seseorang. Ketika seseorang ini memiliki dua atau lebih pemikiran yang saling bertentangan, terjadilah disonansi kognitif. Disonansi kognitif ini dapat terjadi ketika mereka membuat keputusan yang bertentangan dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip pribadi mereka. Contohnya, ada seseorang yang merokok, namun dia tuh menyadari bahwa merokok itu membahayakan kesehatannya sendiri. Nah, dalam situasi ini ada ketidakcocokan antara keyakinan bahwa merokok itu membahayakan kesehatannya, tetapi tindakan aktualnya yang tetap ngerokok terus-terusan. Yang kedua ada standpoint theory. Standpoint theory adalah sebuah teori dalam ilmu sosial yang berfokus pada pengaruh posisi sosial dan pengalaman individu terhadap pandangan, pengetahuan, dan pemahaman mereka tentang dunia. Teori ini juga menganggap pandangan individu yang berada dalam posisi sosial yang lebih rendah dapat memberikan wawasan yang lebih kritis terhadap kekuasaan dan struktur sosial dibandingkan dengan individu yang berada dalam posisi sosial lebih tinggi. Nah, teori ini itu menyatakan bahwa perspektif individu itu dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti gender, ras, kelas sosial, dan pengalaman hidup. Contoh, misalnya ada dua anak perempuan dan laki-laki. Mereka ini tuh sedang berdiskusi terkait dengan isu kesetaraan gender. Nah, bagi laki-laki ini, dia tuh berpendapat bahwa kesetaraan gender ini sudah tercapai dan perempuan itu masih memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam segala hal. Di sisi lain, perempuan tersebut berpendapat bahwa masih ada ketidakadilan gender yang perlu diatasi. Bagi anak laki-laki ini mungkin ia merasa bahwa kesetaraan gender ini sudah tidak relevan lagi karena ia tidak melihat secara langsung atau mengalami secara langsung ketidakadilan tersebut. Kalau di sisi lain, anak perempuan tersebut mungkin telah mengalami atau menyaksikan diskriminasi gender ini dalam kehidupan sehari-harinya. Ia mungkin mengalami kesulitan dalam mencapai kesempatan yang sama atau merasa dihambat oleh norma-norma sosial yang ada. Dari contoh tadi, dapat kita simpulkan bahwa standpoint teori ini membantu kita memahami bahwa pengalaman hidup yang berbeda dapat membentuk perspektif yang berbeda juga. Oke, yang ketiga ada phase negotiation. Phase negotiation adalah konsep yang digunakan untuk menggambarkan cara orang berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan orang lain dalam rangka mempertahankan atau memperoleh wajah yang positif di hadapan orang lain. Nah, di saat kita berinteraksi dengan orang lain, pasti kita ingin kelihatan positif, kita ingin dihargain, kita ingin dihormatin sama mereka. Namun, terkadang kepentingan kita bisa bertentangan juga dengan kepentingan orang lain. Nah, sehingga muncullah konflik atau perbedaan pendapat. Di situasi inilah, phase negotiation berfokus pada bagaimana kita bisa mengontrol konflik tersebut agar tidak merusak wajah kita dan juga kita bisa menjaga hubungan yang harmonis di depan mereka. Contoh, misalnya dalam konflik sebuah keluarga, ada seseorang yang memiliki konflik di antara anggota keluarga tersebut. Karena ingin menjaga hubungan baik dengan anggota keluarga lainnya, dia mungkin memilih untuk menahan diri dari mengungkapkan kemarahannya di depan mereka. Dia berusaha untuk menjaga wajahnya atau menjaga citra positif di depan mereka sebagai anggota keluarga yang dapat dipercaya dan penuh pengertian. Yang keempat ada teori insight in uncertainty. Teori insight in uncertainty merupakan kerangka konseptual dalam psikologi yang mencoba menjelaskan bagaimana individu mengatasi dan merespon kecemasan dan ketidakpastian yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Teori ini menekankan bahwa ketidakpastian adalah suatu kondisi di mana individu tidak memiliki informasi yang cukup dan tidak akurat tentang apa yang akan terjadi pada kedepannya. Oke, yang terakhir ada CMC atau Computer Mediated Communication. Teori ini
adalah kerangka teoritis yang digunakan untuk memahami komunikasi yang terjadi melalui media komputer atau media digital lainnya. Teori ini membahas interaksi sosial dan proses komunikasi antar individu yang terjadi secara online. Contohnya seperti obrolan chat online. Nah, obrolan chat online ini kan termasuk dalam bentuk CMC di mana individu dapat berkomunikasi secara real time melalui pesan teks atau platform obrolan online seperti WhatsApp, Twitter, Messenger, Facebook, atau aplikasi obrolan lainnya yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi langsung satu sama lain. Baik, segitu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.